Kalau saya melihat Bapak Ibu, kenapa sekarang diberikan tentang manuskrip? Kalau tidak salah pada Oktober awal, udah Oktober awal ya Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu di September ini harusnya sudah mulai melakukan Oktober itu sudah mulai menuliskan manuskrip. Tapi saya mengecek apakah Bapak Ibu sudah ada bahan untuk dituliskan sebagai manuskrip. Karena itu saya tadi ngeceknya sebenarnya nggak disuruh masih tetap menulis manuskrip jadwalnya ya. Kenapa Bapak Ibu harus diberikan di awal? Karena proses sampai dipublish itu cukup panjang, tidak sekali lebar ya. Karena kan dari seleksi masih ada proses review. Meskipun saya lupa ya, saya publish itu sakit 2-3 minggu yang lalu ya. Itu kalau saya langsung dijawab, itu saya biasanya berduka cita, kalau langsung dia biasanya langsung ditolak ya. Jadi kalau seminggu langsung dijawab, saya malah nggak berani buka email saya, pasti itu ditolak ya. Tapi bahwa kalau agak lama dikit, setidaknya dipertimbangkan sama jurnalnya. Dia masih punya proses untuk review, habis itu baru ada proses ini seleksi awal ya, untuk menyatakan cocok nggak sama ruang lingkupnya. Karena itu kita harus hati-hati ketika memilih, itu dicari jurnal yang memang sesuai dengan yang kita maksudkan. Misalnya tadi ada yang konsul, saya mau masukkan literatur review di mana, ada jurnal unsur keperawatan. Saya tanya, kamu udah cek dia ada literatur review atau enggak tahu. Nah itu kan kita harus ngecek dahulu, memastikan ada formatnya seperti apa, itu yang kita ikuti. Sehingga teman-teman sekarang harus memilih mau publish kemana. Kalau saat ini kita Sinta 2 atau jurnal di UB. Kalau jurnal di UB itu mau Sinta berapa aja diterima sama Pak Rektor sebagai syarat kelulusan. Jurnal di UB yang relevan dengan teman-temannya ada administrasi publik dari VIA, ada dari ekonomi, ada dari akuntansi, kalau topiknya tentang akuntansi, kemudian ada juga kayak jurnal kesehatan ya. Tapi rata-rata juga udah pada Sinta 2 dan mostly berbeda Inggris, kecuali juga ya jurnal administrasi kayaknya. Dia akan mulai proses review redaksi. Usually ini 3 bulan itu sangat cepat ya, 6 bulan is good, it could be 1 year sampai ke sini. Tapi yang dibutuhkan oleh teman-teman adalah letter of acceptance di sini ya, untuk final decision. Belum submission, belum publish. Jadi kalau di sini ada email kan, kemudian terima bahwa naskah Anda sudah kami terima, itu bukan diterima untuk dipublish, hanya konfirmasi bahwa saya udah terima naskah Anda. Nah, itu berapa dikedudukan sudah ada letter of acceptance. Padahal itu kan belum letter of acceptance, itu masih tanda terima naskah lah gampangannya ya. Kalau sudah direview dan dinyatakan diterima, itu baru disebut sebagai letter of acceptance. Habis itu kan masih ada proses teknis ya, baru kemudian dia publish. Nah ini tergantung periodisasi. Sehingga kalau saya sarankan yang jurnal yang terbitnya lebih dari 2 kali setahun. Kalau lihat periodenya, jadi kalau dia Oktober publish ya saya sampai sekarang masih tutup atau enggak. Kalau dia ternyata masih 6 bulan kemudian atau kemudian di bulan depan kan enggak tutup di periode berikutnya. Itu harus diperhatikan oleh teman-teman ya. Apa sih isinya? Kan disuruh materinya sama outline-nya. Selalu ada 3 top dipakai itu imurat ya, introduction, method, result, and discussion. We usually will have conclusions, tapi yang paling eye-catching adalah title dan kalau mahasiswa konsul itu selalu suka judulnya diganti apa? Judul tuh paling mudah untuk diganti. Kalau sudah publikasi Bapak Ibu nggak harus sesuai dengan judul, nggak harus sama blog. Maksudnya kalau sesuai harus nggak harus sama blog. Nah, tapi kalau bilang judulnya diganti belakangan, kita bikin isinya dulu baru kita merenung ya untuk mencari nama dari anak yang akan dilahirkan. Biasanya kan bikin anak dulu tapi nggak apa teman-teman bikin nama dulu, bikin anak dulu. Bikin anak dulu kan ya, baru bikin nama dulu lah. Ya, jadi kita bikin dulu, habis baru bikin namanya apa ya kan. Tapi yang penting ini harus matching gitu antara introduction, method, result sama title. Jadi walaupun eye-catching tapi nggak boleh tidak berhubungan. Di dalam introduction itu kita akan lihat apa tujuannya. Don't forget di latar belakang paragraf paling akhir, you have to state what is your research objective. Ini kalau kamu bikin tesis biasanya dalam subbab yang berbeda, ada rumusan masalah dan tujuan. Kok di dalam manuskrip nggak perlu pakai sub,
tapi langsung menjadi sebuah narasi dan jangan poin dipindahkan ya, tapi harus diceritakan. This reason is aiming to, bukan tujuan khusus titik 2, 1, titik 3 coba dalam kalimat. Di dalam tujuan, biasanya kalau Anda jump into conclusion kan habis lihat tujuan pasti lihat di conclusion. Jadi nanti kalau sudah menulis di bab hasil bagian akhir dicek lagi nih konklusinya menjawab tujuan atau enggak. Jadi kalau final checknya akan ke sana. Kemudian kalau kita mau bikin conclusion itu data kita sudah sesuai atau tidak. Lalu apakah metodenya juga sudah menjelaskan semua datanya. Dan yang terakhir apakah di diskusinya sudah cukup menjelaskan semuanya. Ini adalah cara teman-teman untuk mengecek antara introduction, method, result, discussion, sama conclusion itu selaras. Kita pakai ke yang paling depan dulu ya, bikin nama. Meskipun nanti diceknya paling akhir ya. Bikin nama ini ada batasan ini ya teman-teman, jadi nggak usah semua sebutin. Sehingga nama datanya ini lokasi dan tahunnya tidak perlu karena dia bukan variabel. Variabel itu akan ada di, Anda kan di populasi pasti akan menyebutkan lokasinya di mana. Tetapi ada juga yang bilang a study at the hospital, itu juga boleh disebutkan if it is a very specific for that hospital. Ini tidak efisiennya karena ada nama lain disebutkan, variabelnya semua disebutkan. Maka teman-teman kalau misalnya kita bilang faktor demografi, kemudian ada apa ya, faktor sosiodemografi, faktor organisasi, faktor individu, kan jadinya panjang ya. Tapi kita mungkin langsung menyebutkan faktor yang ngerti. Jadi harus dipertimbangkan conciseness of the title, atau kalau title ini result itu trennya adalah Bapak Ibu menyebutkan hasil, nggak menyebutkan proposal. Misalkan kesimpulannya adalah faktor sosiodemografi yang mempengaruhi sementara faktor yang lain tidak, maka kita nggak perlu menyebutkan faktor yang lain. Cukup faktor sosiodemografi mempengaruhi apa, karena ini adalah result ya. Questions juga. Saya mau garis bawah bawahnya. Jadi kalau Anda publish, submit itu enggak satu manuskrip jadi satu. Nanti ada judul dengan abstrak lengkap sampai ke bawah. Nanti ada satu lagi namanya lembar judul. Nah di lembar judul itu isinya hanya cuma judul, penulis, afiliasi, address korespondensi. Kalau Anda diterima rupiah harus disebutkan, kata kunci, date sama draft number. Kalau ini diminta ya. Ini penting karena Bapak Ibu kalau pilih novel kan dilihat judulnya gitu kan ya, yang jadi pilihan kita gitu ya. Kayak kapan hari itu anak saya minta nitip novel, tapi judul novelnya itu tidak terlihat seperti sebuah judul. Jadi saya pikir dia bertanya dan berkasihan pada saya karena dia memberikan list 2 judul, terus The Maiden, or dia bilang I hope this doesn't find you. Nah, judul satunya apa lagi? I hope this doesn't find you. That's the title. Oh, itu judul. Tulis dan judulnya. Kalau yang itu kan enak The Maiden gitu, Bapak. Kita lalu tahu, oh ini judul. Tapi I hope this doesn't find you ternyata itu adalah judul. Tapi itu eye-catching gitu, Bapak. Bagi dia, biasanya tidak. Nah, sekarang kita menuju ke magang. Bapak Ibu kalau magang itu kan pertama memilih masalah. Habis dari masalah, Bapak Ibu kan nyari kenapa masalah itu terjadi. Kemudian Bapak Ibu propose solution, ada yang sampai trial menyelesaikan masalah. Maka Bapak Ibu yang bisa dipublishkan itu bisa banyak partnya ya. It doesn't have to be the whole magang. Misalnya Anda mau mencari proses, ini identifikasi masalah itu bukan masalah yang dipilih utama, tapi penyebab masalah yang akan diceritakan. Ini misalnya masalah Bapak itu adalah waktu tunggu, bukan menceritakan kenapa kok waktu tunggu itu jadi masalah, tapi sudah kenapa kok waktu tunggunya lama, bukan sampai kepada solusi untuk memperpendek waktu tunggu. Nah ini di situ ya. Jadi yang disebut masalah ini adalah penyebab masalah, karena Bapak Ibu kan pertama memilih dulu mau mengkaji apa atau di rumah sakit, tapi kita sudah sampai pada apa sih yang menyebabkan sehingga ada hasilnya. Atau Bapak Ibu ini bisa aja ketika melakukan mencari penyebabnya itu melakukan sebuah survei. Itu kan ada yang melakukan survei kepuasan, kemudian menghitung apa itu juga ada. Atau
misalnya dulu juga dia melakukan go shopping ya, ketika dia melihat kenapa sih di rumah sakit ini kok orang tidak mau ke klinik kecantikannya, padahal dia dianggapnya dokternya paling keren. Lalu si pemagang ini melakukan go shopping ke sekian rumah sakit yang juga sama-sama memberikan pelayanan klinik kecantikan. Lalu dia melakukan compare dari 70-nya, jadi dari place-nya, dia juga wawancara, itu semua disajikan untuk melakukan comparison atau melihat competitive advantage dari klinik kecantikan di rumah sakit tersebut. Itu kan belum sampai nemu masalah penyebabnya apa, atau juga belum sampai mikir solusinya. Jadi depend seberapa dalam Bapak Ibu melakukan penyebab masalah. Kalau serius kan mungkin penyebabnya aja, udah cara mencari penyebabnya aja sudah bisa jadi satu publikasi. Kalau kita nggak mau nunggu sampai magang selesai. Atau Bapak Ibu itu menjelaskan ketika bikin modelnya belum sampai ke dampaknya ya. Jadi misalkan cerita kenapa kok saya sampai menemukan solusi pelatihannya itu bersifat seperti ini atau desainnya. Ada yang membuat desain sistem informasi, kan belum sampai dibikin ya. Ada juga yang membuat model untuk penyusunan untuk meningkatkan efektivitas. Nah itu yang diceritakan. Apapun yang Bapak Ibu pilih, misalnya ada yang sampai dampak, apapun yang Bapak Ibu pilih itu pasti ininya kan beda ya. Jadi kalau saya mau, yang saya publish adalah kita mengatakan bahwa keterlambatan dokter sebagai penyebab lamanya waktu tunggu, itu kan faktor penyebab seperti yang contoh satu. Maka yang akan saya ceritakan di pendahuluan kan kenapa kok saya memilih keterlambatan waktu tunggu yang lama, kenapa kok penting dikaji dan bagaimana cara mengkajinya. Tapi kalau saya sudah memiliki solusi dan kemudian menceritakan satu intervensi agar keterlambatan dokter tidak terjadi, judul saya akan berbeda, pendahuluan saya juga akan berbeda. Jadi angle ini sangat penting karena pasti akan mempengaruhi di belakang. Meskipun tadi saya bilang judulnya boleh belakangan, tapi Bapak Ibu harus sudah memilih saya mau ceritakan yang bagaimana nih. Nah, itu akan berbeda. Kalau Bapak Ibu nanti mau publish tesisnya, itu juga nggak harus nunggu tesisnya selesai gitu ya. Ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu publishkan. Misalnya Bapak Ibu ketika membangun kerangka konsep itu sampai melakukan scoping review gitu ya. Misalkan mencari berbagai faktor penyebab apa, itu kita melakukan scoping review, itu juga bisa dipublishkan. Misalkan ada yang mencari apa sih penyebab kemauan dalam keengganan dalam melaporkan insiden keselamatan pasien. Kan kita mau mencari apa faktor penyebabnya. Nah Bapak Ibu ketika mau menguji, pastikan di latar belakang kita ditanya kan, kenapa kok faktor-faktor itu yang diteliti. Kan mesti kalau ujian semua orang akan menanyakan hal tersebut. Nah itu kita bisa dalam proses menyusun proposal, itu teman-teman sudah melakukan sistematik ataupun review, apakah itu sistematik review maupun scoping review, yang mana yang lebih relevan. Itu juga bisa dipublikasikan. Atau ketika teman-teman tadi juga sama, ketika mau mengukur sesuatu, instrumen Anda ini baru ya, adaptasi. Kita mengambil instrumen A, tapi kan kita mau mencocokkan dengan karakteristik kita. Misalnya ada di Mio dari Jember itu yang dia mau melihat subqual tapi bukan subqual, brand, kepercayaan pada brand, bukan brand image ya, trust. Dan itu yang ada modelnya itu bukan untuk pelayanan kesehatan, lalu dia menggabungkan guna mencari. Jadi bagian mengembangkan instrumen untuk mengukur trust pada image itu juga bisa dipublikasikan. Kalau yang di sini kan sudah biasa ya. Kalau protokolnya baru, Bapak Ibu bisa publish itu metodenya. Jadi yang dicerita ini metode penelitiannya. Ketika unik cara Anda mengukur, cara Anda mengembangkan, bisa. Seluruh hasil atau sebagian dari hasil itu bisa kalau sampai selesai, udah. Tapi kita mau angle tertentu nih. Misalnya mungkin Anda datang waktu yang si Marina kan dia mau melihat selisih dari apa sih penyebab dari selisih klaim gitu kan, dengan hubungan dengan kepatuhan PPK. Nah, saya bilang bagi saya lebih menarik melihat kepatuhan PPK-nya, sehingga dipublish hanya di mana sih profil kepatuhan PPK, apa yang paling patuh. Tapi saya nggak cerita apakah itu, saya tidak publishkan dulu, jadi bisa dua publikasi hubungan itu dengan
kendali biayanya. Atau yang satunya itu kan melihat ICU kubikel lalu melakukan analisis people sama place center sampai dia menganalisis juga faktor yang lain. Tapi buat saya kamu melakukan people and place center aja itu di public center juga sudah bisa. It doesn't have to be the whole ya. Tapi itu akan juga mempengaruhi Anda mau kemana. Di contoh-contohnya nanti kita bisa sharing. Ini agak lama ya. Dia ini belum sampai melakukan solusi ya. Jadi dia faktor yang mempengaruhi cakupan layanan farmasi. Bapak Ibu bisa menebak bahwa masalahnya yang dikaji dalam cakupan layanan farmasi. Ini belum sampai pada solusi ya. Begitu juga yang ini ya. Kenapa kok tidak compliance? Atau yang ini beda, dia mendeskripsikan permasalahannya. Jadi kan dia mengkaji efektivitas komunikasi, belum sampai solusi, tapi dia masih mengukur tingkat efektivitasnya aja. Bukan aja ya, baru di situ. Jadi nggak mencari faktornya, tapi mencari efektivitas komunikasi. Ini dipubliskan juga bagian yang di sini ya. Atau ini sudah sampai efek. Jadi dia habis melakukan kayak semacam lean, PSM begitu, terus kemudian melakukan pemendekan dari prosedur, lalu dilihat impactnya apakah waktu tunggunya itu jadi waktu tunggu layanan obatnya jadi lebih pendek. Ini sudah sampai yang hasil. Jadi pengembangan instrumen atau ini misalkan ini juga Bapak Ibu kalau misalkan ada masalahnya adalah beban kerja, maka mungkin solusi yang Bapak Ibu lakukan belum sampai solusinya kan Bapak Ibu mau mengukur dulu sebetulnya emang ada masalah beban kerja atau tidak ya, sehingga kan Anda mengukur beban kerjanya untuk membuktikan beneran nggak sih ada masalah dengan beban kerja sebelum bilang faktor apa yang mempengaruhi tingginya beban kerja. Ya ini mengukur dulu tingginya beban kerja untuk menetapkan berapa sih tingkat kebutuhannya. Jadi magang dia adalah membantu rumah sakit untuk menentukan tingkat kebutuhan. Jadi kayak melakukan analisis beban kerja di rumah sakit tersebut. Nggak sampai beban kerjanya turun ya, tapi menghitung sebetulnya kebutuhannya berapa. Kalau yang ini dia mengembangkan clinical pathway untuk seksio cesaria. Dalam proses magangnya, ketika tesisnya dia melihat dampak dari implementasi clinical pathway-nya. Jadi di magangnya dia mengembangkan, di tesisnya dia mengukur dampaknya. Jadi agak nyambung karena dia punya pre-nya di sini, kemudian dia akan punya pre sama post-nya. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa judulnya di sini agak berbeda sama yang lain-lainnya. Ini kan biasa. Oh ini agak berbeda ya. Penentuan kebutuhan, pengembangan instrumen. Ini efek, dia nggak bilang faktor pengaruh waktu tunggu, tapi langsung dia bilang penurunan waktu tunggu dampaknya. Ini juga implementasinya. Yang ini klasik ya, faktor determinan. Ini Pak Budi ini coba bikin berbeda, karena yang diceritakan bukan sebatas pengembangannya, tetapi pelajaran apa yang didapat dari pengembangan. Karena nggak menghindari bahwa keren banget ya pengembangannya, enggak, kita lagi belajar kok. Jadi yang kita lihat itu proses pengembangan. Kalau ini juga kita berikan contoh, dia pakai questions ya. Hospital Apprentice Status di Indonesia, ini nanya apakah berhubungan dengan ini dan ini. Jadi nggak bilang faktor yang berhubungan dengan, biasanya kita bilang faktor yang berhubungan dengan status akreditasi rumah sakit, tapi dia membuat judulnya status akreditasi rumah sakit apakah berhubungan dengan ini. Ini cara kita kenapa bikin nama tuh bisa belakangan. Kita bisa belakangan lalu bikin yang eye-catching yang apa. Di sini bagian yang paling membahagiakan, mungkin anak-anak gitu kan. Nah, ketika abstrak, jadi judul sama akar itu belakangan. Abstrak itu ada dua tipe, Bapak Ibu boleh lihat di jurnal yang akan dituju dia pakai tipe yang mana. Tipe yang pertama ini secara spesifik ditulis begini ya, hampir kayak concizing dari paper sub-sub babnya kelihatan. Tapi kalau yang beberapa model dia gini, nggak kelihatan subnya, tapi isinya sama. Tapi kalau perhatikan kan dia cerita ini latar belakang ya. Meskipun clinical pathway dimaksudkan untuk menjamin mutu dan biaya, tetapi rumah sakit ketika mengembangkan itu sebetulnya hanya untuk memenuhi standar
akreditasi sehingga terjadi variasi. Itu kan alasannya. Kemudian tujuan dia kan ada nih. Lalu dia bercerita nih sebenarnya prosesnya kan. Dipilih berdasarkan ini, dia menggunakan participatory action research, ini udah method ya. Terus kemudian terakhir karena dia ada kata-kata lesson learn-nya, dia sudah bilang lesson learn-nya di sini ya. Professional engagement and openness culture that embrace along the process are the main key lesson learned in addition to the understanding that skill development and implementation is a continuous learning process. Ini lesson learning sesuai dengan judulnya tadi. So it is always about satu kalimat latar belakang, satu kalimat aja. Ada baru bikin latar belakang biasanya halaman, itu harus jadi satu kalimat aja. Kemudian satu kalimat tujuan, kemudian beberapa kalimat untuk metode, beberapa kalimat untuk hasil, dan satu kalimat kesimpulan. Jumlahnya 150 sampai 250 kata. Kalau literatur itu 250, pada umumnya pakai 250 kata. Kalau bisa pakai word counts di wordnya, nah itu baru mikir-mikir ya, mana yang harus dihilangkan gitu. Biasanya kita, kalau saya kan menghilang kalimat mana sih, bisa kalau saya hilangkan tidak mengurangi makna, dia hanya mengelaborasi. Ketika saya tadi bilang alasan, mungkin saya perkuat lagi dengan kalimat lain. Ya sebenarnya saya cukup satu kalimat atau saya gabungkan dua kalimat itu menjadi satu. Nah, habis title abstrak, kita menuju ke alasan atau latar belakang atau introduction. Jadi saya sampaikan title berbeda, teman-teman pasti akan menjadikan latar belakang juga berbeda. Kalau Bapak Ibu mau cerita proses identifikasi masalah, maka yang di introduction adalah mengapa masalah itu diangkat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah fokus kepada intervensi, cerita kenapa masalah itu diangkat jadi nggak terlalu penting, tapi cerita kenapa kita perlu mengembangkan intervensi dan kenapa intervensinya yang Bapak Ibu pilih. Jadi kita nggak cerita lagi kenapa saya bikin pelatihan, tapi langsung efek pelatihan ada, gitu kan? Atau kita efek pelatihan reseptorship dibandingkan dengan ini. Nah berarti teman-teman di latar belakang kan nggak perlu cerita lagi masalah tentang misalnya itu karena untuk meningkatkan kepatuhan, tapi nggak terlalu besar, tapi justru harus Anda dorong bahwa untuk menyelesaikan itu kan diperlukan sesuatu dan kenapa harus dengan pelatihan. Nah, itu yang jadi dorongan di latar belakangnya. Jadi kayak kita kalau meneliti kenapa kok saya mau nyoba Panadol gitu kan, saya harus bilang kenapa saya memilih Panadol dibandingkan dengan yang lain. Nggak lagi cerita demamnya diceritain dikit. Kalau Bapak Ibu intervensi dan hasil intervensi, maka proses identifikasi masalahnya itu sudah ada di literatur, sudah ada di latar belakang. Jadi kan kita cerita kenapa saya pengen menentukan waktu tunggu, kemudian dari hasil itu ditemukan penyebab waktu tunggu itu adalah ketidakpatuhan dokter, kemudian sudah dilakukan sebuah solusi dan kita pengen tahu bagaimana implementasi dari solusi tersebut. Jadi pertama tentukan angel, bukan amel ya, angle. Jadi angle gitu ya, udah angel sama angle. Jadi ini angle ya, bukan angel tapi angle yang mau Bapak Ibu ceritakan. Kalau mau server itu kan berarti di proses ketika masih mencari penyebab masalah, karena itu lakukan cara mencari penyebab itu dengan lagi artis ya. Jadi saya nggak bilang FGD itu sekedar nggak cuma nanya satu orang terus kita cari jawaban, tapi kalau Bapak Ibu melakukannya dengan in-depth betul mencari kenapa waktu tunggu lama, Bapak Ibu sampai melakukan multi-emotion study, Bapak Ibu sampai melakukan patient mapping journey, maka patient mapping journey-nya harus dilakukan dengan baik, dijelaskan yang di mapping dari mana sampai mana, berapa orang pasien yang diambil, cara nge-mapnya pakai wawancara, pakai foto. Nah kita cuma karena belum selesai ya, cuma cerita patient mapping journey aja itu sudah jadi publikasi, belum sampai Bapak Ibu selesai mengintervensi dari masalah gitu kan, itu juga sudah bisa. Jadi kalau mau cepatnya kan teman-teman ini banyak nih kerjaannya ya, sekarang ada melakukan magang, menyusun proposal penelitian, and you have to write your manuskrip. Kenapa? Jadi jangan dikira nggak ada mata kuliah gitu ya Bapak Ibu. Beban kamu berapa semester ini? 4 untuk magang gitu kan.
Kemudian ada yang tersembunyi karena magang itu 170 kali ya, 170 menit. Kalau kuliah kan 50 menit. Jadi 2 itu kayak 3. Jadi Bapak Ibu 2 sama dengan 6 SKS ya. Yang Bapak Ibu ambil. Jadi harus ingat ini serius investasi dan setiap minggu harus ada progres seperti Bapak Ibu setiap minggu kuliah. Baru ada investasi titipan di metodologi itu outputnya kan proposal, ya kan? Publikasi itu Bapak Ibu bisa lakukan setelah magang baru publish. Tapi mengingat waktunya tadi itu panjang kali lebar, saya khawatirkan kekhawatiran teman-teman ketika seminar hasil belum dapat, ketika ujian tesis belum dapat letter of acceptance. Jadi kan kalau mau di logika kita jalan lambat tuh kita selesaikan magang sambil nyusun proposal. Manuskripnya setelah selesai magang di tengah semester 3 dan 4. Harapannya selama semester 4 somehow itu Anda akan terima letter of acceptance, dan semester 4 Anda sudah selesai sudah menjadi proposal semester 3, semester 4 Anda mulai melakukan serangkaian penelitian dan tulis manuskrip untuk tesisnya. Nah itu jadwal yang sangat ketat ya Bapak, dan nggak ada yang ngingetin Bapak Ibu setiap minggu seperti Mas Limpo ingatkan jadwal kuliah. Sama nggak ada tulisan ada sih kapan harus submit proposal, kapan, tapi beda ya kalau misalkan harus mengumpulkan tugas minggu depan, itu tugas Bapak Ibu kecil waktu kemarin. Sekarang kalau harus ngumpulin proposal minggu depan itu selong proses ya, nggak bisa di speed up, sehingga harus ada tahapan introduction-nya dikerjain, kerangka konsep dikerjain, apa dituliskan, metodenya beres, and right now Bapak Ibu harus start dengan pembimbingnya menyepakati, jangan nunggu sampai kuliahnya selesai ya. Lu nggak ada kerjaan lain loh selain magang, saya nggak pernah, nggak ada kerjaan lain. Marah, ada kerjaan lain, ada kerjaan, panjang lagi. Ada kerjaan gimana sih? Jadi sila dipilih ya, sila dipilih. Kalau saya menyarankan kalau mau menyajikan cara mencari penyebab, maka lakukan cara mencari penyebab seperti sebuah riset sehingga layak untuk publish. Misalkan mau menganalisis ketidakpuasan, ya lakukanlah survei kepuasan. Kayak dulu ada yang melihat kenapa kok dia mau tesisnya tentang penyebab budaya keselamatan. Di magangnya dia melakukan survei budaya keselamatan dan mencari-cari kenapa gitu. Nah itu dia udah misalkan mau publish deskriptif tentang bagaimana gambaran budaya keselamatan pasien di satu rumah sakit, itu also nice untuk dipublishkan. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu topiknya apa, meskipun mungkin sudah presentasi proposal, sebagian besar you might discuss bahwa during di dalam proposal Anda itu kan ada proposal untuk mencari penyebab ya aktivitas dari gubernur. Aktivitasnya itu tolong dilakukan dengan serius gitu ya. Jangan mengeluh karena diminta melakukan dengan serius, itu bisa jadi celengan Anda untuk publikasi. Tapi kalau Anda bilang nggak apa-apa deh, saya mau speed up, tapi saya nanti menonjolkan pengembangan solusinya supaya nanti nggak bete gitu. Saya kalau ngoreksi semua orang tuh lalu bikin fishbone, kemudian bikin Pareto gitu ya, semuanya gitu, nggak ada bedanya, dan itu juga nggak jelas caranya di fishbone sama Paretonya ya. Nah untuk mengingatkan kalau bikin pendahuluan, ini diseasnya diganti problem Bapak Ibu. Saya mengambil dari The Joy of Writing dari Medical Studies sehingga kebanyakan tentang bisnis. Maka paragraf pertama adalah general background about the problem, menuju ke specific problem, kenapa masih ada masalah, lalu ide Anda dan pertanyaan. Ini misalnya nih Bapak Ibu mau menganalisis penyebab waktu tunggu. Berarti di sini kan cerita ya kenapa waktu tunggu itu penting. Nah, kita akan cerita di berbagai tempat itu banyak masalah waktu tunggu, termasuk di rumah sakit ini. Kalau Bapak Ibu mau sudah spesifik ini waktu tunggu di satu titik tertentu, kita lebih spesifik waktu tunggu layanan farmasika, waktu tunggu check-in rawat inap, maka kita pergi ke sana. Dan kemudian kita bertanya, toh ini sampai sekarang udah berbagai upaya tapi belum bisa tercapai nih, atau belum diketahui kenapa penyebabnya. Nah ini yang ditulis di sini kan. Kemudian usulan Bapak Ibu adalah ini penting untuk dicari penyebabnya dengan cara melakukan apa. Kemudian tujuannya Bapak Ibu akan
So these quizzes aim to explore the patient waiting time during dengan menggunakan patient journey mapping. Misalnya ini ya saya nggak tahu Bapak Ibu mau ngapain aja ya. Nah, sebelum menuju berikutnya ada yang sudah punya masalah? Oh, semua masalah punya. Masalah hidup sedihnya Bapak Ibu ya. Atau sudah punya masalah? Kalau sudah punya masalah, who want to share what is the problem for makan? Pakai mata yang serius banget buat saya. Masalah buat saya. Apa Pak? Topik magangnya Pak? Permasalahan magang yang saya angkat itu dengan pasien di klinik Opjin. Terus diapain Pak kunjungan rendahnya? Sudah dianalisis lebih spesifik kah? Masih tidak masalah. Oke, nah, Bapak kalau mau mencari misalnya nih, Bapak mau menduga apakah karena brainnya nggak dipercaya misalnya, salah satu analisis, kan Bapak bisa tuh melakukan survei terhadap jenis rumah sakit ini dibandingkan kompetitor, bisa melakukan analisis kompetitor advantage di beberapa kriteria, kita melakukan survei sederhana. Rumah sakit apa sih Pak pesaingnya? Remau saja, masuk di Waluyo saja. Siti Miriam itu ada desain tuh. Model C ini, model B ini apa? Ada yang B, yang B. Yang lainnya C, tapi yang masuk di Waluyo D. Oh, kok merasa mereka berkompetisi mestinya enggak ya? Kan nggak bisa pelayanan D ditangani C dan C menangani D. Kalau dia nggak, Bapak Ibu mau mengambil general patient, not patient insurance. Kan berarti yang D nggak boleh dengan difficult toh, nggak boleh dengan unit toh. Kalau yang C boleh dengan level tertentu, yang B berbedanya memang proses yang beda. Jangan protes beda. Iya. Nah itu Bapak bisa melihat comparing dengan melihat di masyarakat begitu dalam mereka menilai janji, atau Bapak justru menggunakan dari pasien yang ada di situ. Apakah mereka punya experience lalu menilai apa sih dari situ kita tahu apa yang mereka memilih rumah sakit mana yang bisa topas, tidak dengan FGD aja. Kalau untuk FGD Bapak mesti serius banget tuh mengadakan FGD-nya dengan metode seperti penelitian kualitatif yang beneran. Bapak mau mengekspor apa, pertanyaannya apa, siapa yang diundang untuk FGD, maka hasil FGD-nya itu yang bisa dipublikasikan bukan diskusi tapi hasil FGD-nya yang keren itu yang harus diceritakan. Atau kalau Bapak mau survei lain juga boleh, misalkan mau melihat di survei pasar menggunakan data sekunder. Nah, dulu yang saya minta, kok kamu lihat ada nggak sih survei? Oh ternyata ada itu melihat berapa jumlah pasien, ada data-data timkes bisa dilihat untuk dari profil kita. Jadi sebelah sini, misalnya ibu yang saya tanya, Ibu topiknya apa Bu? Kita tentang pemanfaatan aplikasi MJKS untuk masalahnya apa Bu di sana? Rendahnya pemanfaatan atau rendahnya pemanfaatan mobile JKM. Nah ini kan ketika Ibu mencari penyebabnya hampir mirip, Ibu mungkin bisa melakukan survei kepada para pengguna dan calon pengguna. Banyak yang sering dimasalahkan adalah masalah digital literasinya ya, berdasarkan dengan AIDS. Jadi Ibu bisa aja misalkan mengukur digital literasi aja, tidak sampai mencari pemanfaatan digital literasi among gitu ya peserta BPJS dari berbagai usia dihubungkan dengan apakah mereka menggunakan mobile JKM. Itu sudah cantik juga untuk bisa diceritain dan dipubliskan. Kurang lebih kalau mau cerita penyebab masalahnya yang keren, maka cara menjadi penyebab masalahnya harus kayak riset gitu ya, kiri-kirinya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu mau nulis latar belakang itu harus sudah punya, masih dulu SMA masih diajarin bikin. Kalau mau mengarang itu disuruh bikin kalimat utama, masih kan ya. Terus kita bilang ide utama ya namanya. Ide pokok. Maka ini disebut ide utama 1, 2, 3, 4 sampai ke tujuan. Jadi paragraf 1 saya mau cerita apa? Paragraf 1 saya mau cerita bahwa
Ya mobile JKN misalnya kita bisa bilang bahwa penggunaan aplikasi atau AI, nggak sampai AI dong ya. Penggunaan digital teknologi itu is unavoidable in healthcare. Nah itu paragraf 1. Kita mau nyambung kedua itu kan mau cerita banyak tapi sedikit, harus tapi nggak banyak, sehingga bridgingnya itu kan belum semuanya menggunakan. Jadi harus nyambung yang kedua nih. Yang kedua itu kita cerita, oh ternyata yang menggunakan itu nggak banyak, nggak hanya di tempat kita yang ada teliti di berbagai, Bapak Ibu jadi harus nyari referensi. Nah itu gunanya yang di sini nih. Jadi kan untuk mendukung paragraf 1 saya harus nyari literatur tentang penggunaan digital gitu ya, in registrasi ya Bu ya, pre-registration di hospital. Nah itu langsung bisa mendukung yang paragraf 1. Yang paragraf 2 kita bercerita hampir seperti paragraf 1 tapi sudah berbicara tentang law-nya. Kalau yang paragraf 1 kan cerita ini nggak bisa dihindarkan, everybody will use it. Kemudian Ibu mau fokus ke digital literasi, maka di paragraf ketiga Ibu ini kan harus nggak banyak lalu mulai mendukung bridging-nya penyebab gitu kan. One of the causes gitu of low use adalah digital literasi ya. Terus kemudian kita matching nih digital literasi. Jadi Ibu nggak harus sampai 4 ya, karena kita udah selesai 3, baru terakhir ada di sini dicicil nyari. Gak usah literatur review seriusan gitu ya, dari 2-3 paper yang sama dicicilin. Nah kemudian nanti Bapak Ibu jadi pede ketika nulis paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kalau ingat ajaran SMA-nya, paragraf itu selalu diawali dengan kalimat utama, itu ya. Habis itu kalimat-kalimat pendukung, dan harus seide karena dia mau mendukung kalimat utama. Kalau saya bilang di kalimat utama itu kita bilang bahwa digital literacy is one of the most important factor that influence the use of digital technology something. Maka habis itu paragraf keduanya kan cerita nih berbagai penelitian. Study by A found that 90% of the people who do not use are because they don't have. Other research also supported. Jadi semua cuma ceritain. Kalau saya bilang anak saya itu pinter loh, saya pasti kalimat keduanya kan bilang dia itu bisa menyanyi, nggak ada hubungannya kan Bu ya. Tapi saya harus define dulu apa itu pintarnya gitu kan. Anak saya itu sergap, maka habis itu saya akan cerita dia itu bangun pagi setiap hari, kemudian dia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga saya, enak banget ya saya gitu. Semuanya dia kerjakan. Terus kalimat terakhir, lalu ibunya ngapain ya? Ibunya ngapain burung? Nah itu harus, kadang-kadang kita tuh lupa satu paragraf itu cerita barang lain. Nah, kalau nanti sudah dibaca lagi kita bilang, oh ini dia berbeda. Jangan ragu-ragu itu di take down, terus jadi paragraf berikutnya. Oh if it is repetisi, jangan segan juga untuk mengurangi. Jadi kalimat kedua sama ketiga itu kok sama aja ya ceritanya, mungkin harus saya gabungkan. Nah, yang berikutnya adalah gimana menulis metode. Metode itu Bapak Ibu cerita caranya bagaimana. Jadi kalau tadi mau pakai patient journey mapping harus cerita gimana caranya, berapa pasien yang dievaluasi, alat untuk memappingkan apa. Kalau Bapak Ibu pakai survei, instrumennya apa, siapa yang disurvei, itemnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu menggunakan FGD, dia tell the whole story of FGD. Ingat Bapak Ibu nggak harus cerita seluruh metode makronya. Terbentuk angle-nya tadi. Angle-nya yang mau diceritakan ini yang mana. Jadi kalau mau cerita sama cerita FGD-nya aja, sesuai nggak harus kemudian FGD dijadikan respon bergabungan dengan yang lain sampai ketemu akarnya juga nggak harus. Jadi nggak harus nunggu magangnya sesuai gitu Bapak Ibu ya. Sesuai ya. Ya ada beberapa kata yang anak saya itu selalu keliru termasuk sesuai, jadi selalu saya pakai sampai sekarang. Nanti akan marah kalau itu saya gunakan karena orang tua itu tidak pernah beranjak dari kebutuhan anaknya, itu kan anak saya. Kesalahan itu sama dia nggak bisa nyebut apa misis sama kismis itu membedakan, jadi dia mesti kembali kiskin Bapak Ibu. Mau bilang misis sama kismis semua
semuanya kan untuk ditaburin ya. Aku nggak mau pakai miskin ya. Oh, miskin on business. Ya, itu lucu aja. Jadi saya suka ngetes dia menggunakan kata-kata yang sulit. Nama desa Waika Buba sulit. Denada dia nggak bisa nedada. Sulit ternyata ya, semua konsonan itu buat anak-anak. Tapi itu having fun untuk parents ya. Kita jadikan ya. Jadi ini FGD, siapa yang di FGD gitu kan? Ketika FGD Bapak Ibu, pertanyaan pendukungnya apa untuk FGD? Lalu Bapak Ibu menganalisis hasil FGD gimana? Ditranscribe, dicari decoding, kemudian dicari subtema, lalu dicari tema. Kalau pasien jurnal mapping, ini metodenya berapa pasien yang di jurnal gitu kan? Jurnal pakai apa? Ada pengamatan, ada tema studi, ada lembar pengamatan, ada kamera, ada anything that you need. Sudah kan ya tadi ya. Nah, kalau hasil intervensi sama aja Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau ada yang belum sampai ya kalau sekarang. Kalau nanti misalkan magangnya mau sampai intervensi, berarti yang mau diceritakan kan ada yang pernah melakukan pelatihan Ibu untuk melatih. Maka yang harus dia ceritakan itu adalah bagaimana metode pelatihan itu dilakukan, harus jelas nih apa. Nah, dia melakukan modifikasi dari pelatihan itu dengan 3 hal. Jadi ada yang nggak pakai apa-apa, saya lupa ya. Ada yang dikombinasi dengan ini, yang satunya dengan 2 meter. Nah, ini harus dijelaskan. Kemudian dia akan menjelaskan cara mengukur dampak dari intervensi. Kalau tadi contohnya waktu tunggu, berarti kan dia menjelaskan apa strategi untuk mengurangi waktu tunggu. Kalau nggak salah dia melakukan perubahan alur. Jadi harus dijelaskan alur pre and post-nya. Kalau pakai value stream mapping, jadi current and future-nya, stream mapping-nya. Habis itu dia mengukur waktu tunggu, maka dia harus menjelaskan bagaimana cara mengukur waktu tunggu itu pre sama post-nya. Lalu analisisnya karena waktu, maka dia menggunakan t-test. Karena waktunya normal ya, skala ukurnya, dan dia tidak membandingkan orang yang sama, maka dia melakukan unfair t-test. Begitu, jadi makanya serius kan Bapak Ibu ya? Cius nih, supaya bisa update ya. Result itu selalu berciri dari Bapak Ibu kalau biasa melihat kakak-kakaknya ini pasti karakteristik responden ya, ini baseline-nya. Kalau tadi kita bilang penggunaan mobile JKN, terus Bapak Ibu melakukan survei kepada para pengguna mobile JKN, maka di sini ada karakteristik dari mereka yang kita survei. Kalau tadi Kemal juga mau melakukan survei dari calon, tadi Pak di klinik Opjin ya, ini klinik Opjin obstetri apa KIM? Kalau ops berarti kan calon hamil gitu yang ditanyain, atau ibu yang sedang hamil awal. Nah itu dari profil mereka. Tapi kalau Bapak Kim, saya nggak tahu Kim itu siapa aja ya kan. Kim sangat luas ya area yang dilayani. Lalu kemudian kan di Kemal kan melihat competitive advantage gitu. Misalnya nih, bukan itu yang saya nggak direct Pak ya. Jadi mau membandingkan menurut ini, maka berikutnya adalah tabel yang membandingkan karakteristik dari para kompetitor itu menurut pendapat para yang disurvei. Kalau sampai dianalisis uji beda, maka ditambahkan dengan 1 kolom untuk uji bedanya. Kalau ada yang menggunakan journey mapping, maka yang berikutnya ini adalah hasil journey mappingnya. Kalau Bapak Ibu punya 2 pertanyaan, berarti kan muncul lagi tabel yang lainnya. Kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan, kalau ternyata ada hil-hil di luar dugaan yang menarik, itu juga boleh. Oh ternyata kok menyimpang gitu ya, terlalu menyimpang ya. Kita menemukan, kita nggak expect bahwa itu menjadi penyebabnya. Waktu wawancara ditemukan ini, itu juga bisa menjadi highlight. Sehingga nanti ketika membahas, kita juga akan bisa ketemu hal ini. Hanya pilihan-pilihan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca, karena ini teknis banget ya. Contohnya, jadi harus ada nomor sama judul. Terus Bapak Ibu nggak usah repot bikin garisnya terlalu banyak ya. Jadi cukup batas baris dari judul kolom sama batas baris akhir.
Di sini nggak perlu ada garis-garis, di sini juga nggak perlu ada garis. Dia jauh lebih clean ya, concise. Terus judulnya di atas ya, jangan di bawah. Kalau gambar sebaliknya, ini contoh hasil. Oh, saya mau jelasin keterangan. Kalau di sini terus ada hil-hil yang harus Bapak jelaskan, kan kita ada selisih nih. Selisih ini dapat dari mana? Kemudian angka positif itu maksudnya apa? Karena ada positif sama negatifnya, dia dijelaskan. Ini hasil shopping mahasiswa ketika pengen tahu kenapa kok apotek saya nggak laku gitu. Jadi dia menjadi harga apotek di berbagai kompetitornya cuman 1, 2, 3, 4. Jadi membandingkan di 3 yang lain. 4 dengan dirinya ada obat-obat yang frekuensi penggunaannya tinggi. Jadi shoppingnya ya belanja lah ya. Belanja obat. Kalau yang klinik kecantikan tadi itu agak gampang ya, dia nyuruh anaknya yang muda ya konsul ke semua anak sama istrinya lah. Jadi dia minta oh ya anaknya sama istrinya ya dia mencari ke klinik A ke klinik B sambil mengamati semuanya disebut Gus karena nggak pakai izin dan saya juga nggak akan memunculkan nama dia dan pengalaman itu adalah hak unik dari dia yang boleh digunakan. Jadi Gus shopping. Bapak Ibu juga boleh Gus shopper di rumah sakitnya. Iya. Jadi saya pernah pakai anak saya kan, saya suruh Gus shopping di RSUD. Iya. Oh, saya bilang kamu bersabar sampai titik akhir walaupun lama walaupun iya. Your time coba get all terus notice ya semua pertanyaannya. Oh, sebelahku mau melok ini semua itu kan kelihatan. Dan anak saya nomor 1 kan tidak suka ditunjukkan, jadi nggak ada yang tahu kalau dia adalah anak saya. Iya. Jadi kalau itu sangat takut pada hukum. Jadi kalau wah emang boleh, kita nggak mau muda ini peraturannya gimana, salah atau enggak? Banyak banget. Jadi dia insya Allah bisa jadi hakim ya. Oh jadi pengacara stres sebenarnya. Kan semua pengen dibenarkan kalau pengacara. Jadi jangan lupa ada keterangan jadi keterangan bukan baca. Kemudian kalau gambar itu bisa skema, bisa foto, judul gambarnya di bawah. Nah ini mahasiswa melakukan kayak melihat flowchart pelayanan. Kemudian di setiap pelayanan ini kita mencari sumber data yang berbeda. Ini adalah metode yang dilakukan. Ini bab metode. Bab metode dia untuk mencari masalah di sini dia pakai Ghostwriting. Kalau di sini dia menggunakan wawancara petugas, Ghostwriting, survei, terusnya dengan ini dia pakai. Jadi dia lumayan toolsnya ada Ghostwriting, wawancara, survei. 3 hal yang dia lakukan untuk mengidentifikasi masalah. Karena untuk membuktikan beneran harganya kelaran itu kan harus Ghostwriter. Tapi kok dibilang kok dokternya telat, itu kan beda. Oh perawatnya begini harus survei. Jadi 3 hal yang dia lakukan untuk mengidentifikasi masalah sehingga ketemu. Ini karena perubahan pasien harus bertanya ke FO, praktis ya, ketidaktepatan dalam praktek ini kemudian. Discussion Bapak Ibu, ya. Saya akan menjelaskan discussion itu kayaknya menjelaskan kenapa temuannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus main resultnya kembali ke tujuan tadi dibandingkan dengan studi sebelumnya. Kemudian bicara strangeness, lalu interpretasi dan baru konklusi. Saya akan menjelaskan satu ini contohnya. Oh sorry. Dia ini summary of finding. Jadi dua paragraf ini menceritakan temuannya, belum ada discussion-nya. Kalau yang ini juga masih main finding, Bapak Ibu kan dia menjelaskan ya bahwa komunikasi telepon antar kelas dia tidak efektif karena tidak 100%. Yang tidak efektif adalah situation, background sama assessment. TBK yang tidak 100% adalah baca kembali dan konfirmasi kembali. Berikutnya ini baru bahas hal yang sama ditemukan, ini baru membahas. Kalau di sini saya mau milih ini temuan aja, dia nggak ada referensi loh di sini ya, karena saya cerita temuan saya sendiri. Jadi our finding show that faktor ini yang mempengaruhi dan meskipun tidak signifikan pun saya sebutkan, meskipun tidak signifikan, rumah sakit yang terakreditasi cenderung memiliki bor dan awas yang lebih tinggi meskipun itu juga
concurrently ya, terkait dengan higher mortality ratio. Sudah saja. Sudah, jadi kita ketika membahas Bapak Ibu apakah sesuai dengan dugaan Anda, kemudian apakah itu bisa sama dengan yang lain, kalau enggak sesuai itu jangan diganti jawabannya ya. Maksudnya jangan terus hasil penelitiannya diganti, disesuaikan. Jadi nggak apa-apa, explain why not. Bahkan bisa aja yang paling terakhir, we cannot account for the difference. Jadi kita bisa bilang we cannot explain why, itu juga boleh karena kita sudah mentok nggak ada jawabannya. Ini nanti jadi bahasan full the research is needed. Jadi in all the research itu selalu ditemukan bahwa dokter itu berpengaruh, dan in this research itu nggak ada, dan saya nggak bisa jelaskan itu, cari karakteristik juga nggak ketemu, cari ini juga nggak bisa ketemu, dan bikin. Saya akan share ini ke Mas Iko, Mas Iko ya, Mas Iko Jericho itu, sehingga Bapak Ibu ada contoh-contoh yang saya berikan di sana, tapi tugas saya akan memberikan outline ya, sehingga satu define the angles ya. Kalau mau cepet saran saya berarti penyebab masalah ya, kan nggak nunggu sampai selesai. Tetapi begitu Bapak Ibu penyebab masalah, maka cara nyari penyebabnya mesti serius gitu ya, supaya bisa diceritakan di metodenya. Gak cuma nanya kepada satu orang direktur, itu kan nggak bisa, tapi harus diceritakan, dan Anda mewawancarai, Anda mengumpulkan data ini, kemudian dikomparasi sampai ketemu yang kongruen, lalu ketemu 10 tes, all those things. Atau Anda mau fokus kepada satu cara tapi juga sangat sophisticated, FGD-nya keren gitu ya, surveinya, meskipun Anda mungkin melakukan 3 hal tapi satu yang mau menceritakan. Nah, itu kan mengarahkan, meskipun kamu belum menulis manuskripnya sekarang, mengarahkan magangnya harus terekam dengan baik nih, metodenya harus dengan baik, supaya nanti ketika nulis, waduh kemarin wawancaranya nggak saya rekam, waduh saya ujuk-ujuk menyimpulkan, itu jadi jangan gitu ya. Dia harus bilang berat. Itu yang pesannya di sana. Memang nggak ditulis sekarang, tapi ketika Bapak Ibu bikin proposal harus tahu angle saya mau fokus di mana, sehingga metodenya bisa strong ya untuk menjadi itu. Kalau saran saya gitu. Tapi kalau kita saya mau cepat Bu, karena saya mau fokus ke intervensinya. Berarti nanti yang saya ceritakan kan sibuk dengan intervensinya. Berarti cara intervensinya harus terekam dengan baik. Kalau misalkan pelatihan juga harus terstruktur, instrumen pelatihannya apa, apakah ada standarisasi, berapa lama diberikan, karena sebuah intervensi itu kan harus ada dose duration-nya, dosisnya berapa lama, cara mengevaluasinya. Kalau sebuah intervensi terlepas itu bukan orang. Ini untuk mengarahkan agar Bapak dulu waktu kita majukan kemudian dia tidak menyesal ketika menulis manuskrip terus ternyata kemarin saya ngumpulinnya itu tidak dengan adekuat, nggak bisa dibaleni kan proses. Jadi kita berikan di awal, meskipun Bapak Ibu belum sampai ke tahap tersebut, tapi sudah saya proposal kan ya. Kalau untuk proposalnya masih general, Bapak Ibu masih bisa menambahkan berkonsultasi, ini mungkin saya dibanding di ini. And the rest Bapak Ibu bisa baca kembali ketika sudah sampai pada tahap itu untuk menulis. Any questions? Nggak, masih bingung semua. Tapi hampir semuanya udah sampai proposal kan ya? Revisi. Iya, revisi itu kan kepastian dalam hidup ya.